Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Dan semangat terus ya belajarnya. Juga puasanya semoga lancar ya. Full selama 1 bulan penuh ya anak-anak. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita awali pembelajarannya dengan berdoa dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada hari ini kita belajar di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1 dan 2. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan selama di perjalanan. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini Udin dan teman-temannya itu sedang menaiki bis ya. Kemudian Siti bertanya kepada gurunya, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Kemudian guru Siti menjawab, "Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak." Nah, itu jawaban dari guru Siti. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaannya jawab. Apa isi percakapan ibu guru dan Siti tadi? Betul, Siti dan gurunya sedang bercakap-cakap mengenai aturan keselamatan selama menaiki bis atau di dalam perjalanan ya. Kemudian apa yang terjadi jika Udin dan teman-teman tidak memakai sabuk pengaman? Kalau misalnya tidak memakai sabuk pengaman anak-anak, ketika supir mengerem mendadak ataupun menggas ya, maka bisa saja kita akan terdorong ke depan atau ke belakang ya. Hal ini bisa membahayakan keselamatan kita anak-anak, ataupun misalnya terjadi hal-hal yang lain yang lebih dari itu ya anak-anak. Makanya sabuk pengaman itu harus selalu dikenakan agar keselamatan kita benar-benar terjamin ya anak-anak, agar tenang juga di dalam perjalanannya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Hari Minggu, Udin dan teman-temannya berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai itu ada aturannya ya anak-anak. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Mereka, Udin dan teman-temannya itu sudah sampai di Pantai Ancol ya. Kemudian ibu guru mengumpulkan anak-anaknya untuk memberikan pengarahan ya anak-anak. Kemudian ibu guru berkata, "Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan?" Kemudian salah seorang muridnya menjawab, yaitu Udin, "Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing." Nah, itu jawaban Udin. Kemudian ibu guru berkata, "Hebat anak ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak." Kemudian semua siswa menjawab serempak, "Ya Bu."
Nah, itu percakapan antara ibu guru dan murid-muridnya ya, ibu guru Udin ya, dengan murid-muridnya. Sekarang anak-anak jawab pertanyaannya ya. Apa isi percakapan tadi? Betul ya, isi percakapan tadi pesan ibu guru supaya anak-anak itu mematuhi aturan ya. Kemudian, mengapa kita harus patuh kepada aturan? Tadi kan ibu sudah jelaskan ya, agar kita selamat dalam perjalanan ya. Juga kita selamat lagi kembali ke rumah masing-masing ya Nana. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Ayo. Nah, bisa saja kan terjadi kecelakaan karena tidak taat ya. Kemudian bisa juga tidak aman ya ketika kita sedang melakukan kegiatannya ya, karena selalu merasa was-was ya. Makanya agar kegiatan kita berjalan lancar ya, kemudian kita nyaman, kemudian dan selamat ya, selama di tempat wisata dan dapat kembali lagi ke rumah kita masing-masing. Anak-anak harus selalu mendengarkan nasihat ibu guru ya, yang harus mentaati semua peraturan yang ada di tempat wisata dan dalam perjalanan tersebut ya anak-anak. Sekarang anak-anak, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, teks ini tentang aturan keselamatan dalam bus ya. Melakukan perjalanan dalam bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya ya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus ya. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, kemudian duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela ya, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Itu teks percakapan aturan keselamatan di dalam bus ya Nana. Apa isi teks tadi anak-anak? Ya jelas ya, teks tadi berisi tentang aturan keselamatan naik bus ya. Kemudian apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus? Nah, banyak ya anak-anak, tadi ibu telah jelaskan ya. Telah kita membaca teksnya. Yang pertama apa? Naik ke dalam bus itu dengan tertib. Yang kedua, coba anak-anak ingat-ingat lagi apa ya? Anak-anak tinggal tuliskan saja langsung ya di buku tulis jawabannya. Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Ayo, siapa yang ingat anak-anak? Ya betul, mereka pergi ke pantai itu pada hari Minggu ya. Tahukah kamu berapa hari dalam satu minggu itu? Betul, yaitu 7 hari ya. Kemudian tahukah kamu nama-nama hari dalam satu minggu? Pinter Udin ya. Iya, Senin ya, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu nama-nama hari dalam satu minggu. Anak-anak, sekarang coba amati kalender yang ibu sajikan berikut ini ya. Nah, di sini
adalah kalender bulan Januari ya anak-anak. Dari mulai hari yang pertama adalah hari Minggu ya, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 itu disebutnya satu minggu ya anak-anak. Jadi satu minggu itu ada 7 hari ya anak-anak. Dan coba lihat ke bawahnya. Dalam satu bulan, ini bulan Januari juga, ada berapa minggu? Lihat ke bawah, ada berapa baris? Ada 4 ya, jadi satu bulan itu terdapat 4 minggu ya anak-anak. Nah sekarang anak-anak coba kerjakan latihan berikut ini dengan teliti ya. Di sini ada 5 soal cerita ya anak-anak. Dari 5 soal tadi, Ibu akan mencontohkan nomor 1 ya, cara pengerjaannya itu seperti apa. Coba dilihat pertanyaannya, dibaca ya. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Pertanyaannya, berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Nah, di sini pengerjaannya itu bisa dengan 2 cara ya, Nana. Cara yang pertama, coba dilihat. 4 minggu itu berapa hari ya? Kemudian 4 minggu itu kan berarti 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ya. Nah, dalam 1 minggunya itu ada 7 hari. Jadi 7 hari ditambah 7 hari tambah 7 hari tambah 7 hari. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 4 minggu itu ada 28 hari. Ini cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Nah, 4 minggu sama dengan berapa hari? 4 minggu ya, kemudian dikali dalam seminggunya itu kan ada 7 hari ya. Jadi 4 dikali 7 ya. Nah, hasilnya sama yaitu 28 hari ya anak-anak selama 4 minggu itu. Nah, ini cara yang kedua ya. Nah, anak-anak sekarang kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya. Boleh dengan cara yang pertama atau dengan cara yang kedua. Yang mana menurut anak-anak mudah ya. Udin dan teman-temannya sedang berlibur di pantai Ancol. Coba amati gambar berikut ini ya, Nak. Nah, di sini Ibu Guru sedang memberikan pengarahan ya, kemudian berkata, hati-hati mengupas kerangnya ya. Ya Nak, kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Kemudian semua siswanya menjawab, iya, terima kasih Bu, kami akan berhati-hati. Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka itu telah mencontohkan sikap hidup rukun anak-anak. Nah, sikap hidup rukun itu merupakan wujud persatuan di dalam keberagaman. Nah, sekarang anak-anak coba berikan 5 contoh kegiatan belajar yang pernah anak-anak lakukan bersama temanmu ya. Tuliskan pada tabel di bawah ini. Kalau anak-anak di buku tulis bisa ya. Contoh, Ibu di sini ada dua contoh ya. Belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. Kalau belum pernah membuat kerajinan dari kulit kerang, anak-anak bisa diganti ya. Misalnya membuat kerajinan dari barang bekas ya, kemudian melaksanakan piket bersama teman satu tim. Nah, itu contohnya. Anak-anak cari lagi contoh-contoh yang lain ya yang pernah anak-anak lakukan ya bersama teman. Kemudian tulis
isinya di buku tema atau di buku tulis. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Coba baca teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat ya anak-anak. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. Yang ketiga, berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. Yang keempat, dengarkan aba-aba dari gurumu. Yang kelima, bunyi peluit pertama dilakukan gerak berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. Yang keenam, bunyi peluit kedua dilakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. Bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. Yang kedelapan, siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Nah, itu aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Nah, anak-anak, Ibu ulangi ya, supaya anak-anak lebih paham dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa isi teks tadi ya? Ya, isinya aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Sekarang yang kedua, sudah tahukah kamu dengan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai? Pastinya sudah ya, karena Ibu tadi sudah menjelaskannya ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, temukanlah penggunaan huruf kapital di dalamnya. Tentu kamu masih ingat kan dengan aturan penggunaan huruf kapital. Ya, coba perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol ya. Nah, pantai Ancol itu adalah kata-kata yang menggunakan huruf kapital. Mengapa menggunakan huruf kapital anak-anak? Iya, karena pantai Ancol itu adalah nama tempat anak-anak. Jadi nama tempat itu harus huruf pertamanya itu ditulis menggunakan huruf kapital ya. Kan itu ada dua kata ya, pantai Ancol. Ancolnya juga sama ya, huruf depannya juga ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, coba lihat contoh-contoh yang lain. Nomor 1, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Danau Toba itu kan nama hari ya, Danau Toba itu. D-nya ditulis kapital, T-nya juga huruf T-nya ditulis kapital. Kalimat berikutnya, Denny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal ya. Selat Sunda itu juga sama ya, nama tempat. Maka harus ditulis huruf kapital ya, huruf depannya. Nah, itu aturan penggunaan huruf kapital anak-anak pada nama tempat. Nah, sekarang anak-anak berlatih, temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar ya. Yang pertama, Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Yang kedua, Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Yang ketiga, Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Kemudian yang keempat, Udin dan keluarga liburan ke Pantai Parang
Gastritis. Yang kelima, Edo dan teman-teman melewati jalan Malioboro. Nah, dari kelima kalimat tersebut ya, setiap kalimatnya terdapat nama tempat anak-anak. Nah, nama tempat ini penulisannya itu belum betul anak-anak. Coba anak-anak ditemukan ya kesalahannya yang mana, kemudian betulkan harusnya seperti apa penulisannya. Ibu contohkan yang nomor 1. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, Lani dan coba dilihat selat yang dicetak warna kuning ya. Selat Malaka itu adalah nama tempat. Awalnya kan Selat Malaka itu huruf S dan huruf M-nya belum ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, itu adalah salah ya. Maka dibetulkan huruf S dan huruf M-nya itu ditulis menggunakan huruf kapital anak-anak. Sekarang nomor 2 dan sampai nomor 5. Coba anak-anak betulkan ya kesalahannya yang mana ya. Kemudian tulis hasilnya di buku tulis ataupun di buku tema anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini anak-anak, mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Anak-anak selalu sehat ya, selalu semangat dan lancar puasanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.